Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sherly Ayu Lestari dan rekan saya Eva Yusari. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang definisi perkawinan, syarat, rukun, dan tujuan perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Yang pertama, definisi perkawinan menurut kajian fikih. Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Sedangkan menurut Soedarjo Saimin menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal haruslah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila. Kemudian adapun menurut Ali Afandi mengatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan, yaitu persetujuan kekeluargaan yang dimaksud di sini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu. Kemudian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan menyebutkan bahwa yaitu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, menurut kompilasi hukum Islam atau KHI memberikan pengertian perkawinan yaitu pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misalkan galizan. Untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukannya merupakan ibadah. Pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum di dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tentang perkawinan, dan KHI. Maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsip. Sebab pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian adapun menurut mazhab fikih tentang pengertian perkawinan. Yang pertama, mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad sebagai kata aslinya dan bersetubuh atau istilah lainnya. Kemudian mazhab Maliki mengatakan bahwa nikah adalah kepemilikan manfaat kelamin dan seluruh badan suami istri. Mazhab Abu Hanifah menjelaskan nikah adalah berkumpul antara akad dan bersetubuh. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya para ulama fikih mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali dalam akad, lafaz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kata kedua tersebut. Kemudian selanjutnya membahas tentang syarat perkawinan. Yang pertama, menurut kajian fikih, syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besar, syarat-syarat sah perkawinan itu ada dua, yaitu yang pertama, calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri dengan syarat bagi calon pengantin pria, yaitu calon suami beragama Islam, terang bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki, kemudian orangnya diketahui dan tertentu, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin, kemudian dengan calon istri,
calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri halal baginya, kemudian calon suami rela, tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan itu, kemudian tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak sedang mempunyai istri 4. Sedangkan untuk syarat calon pengantin perempuan yaitu beragama Islam, terang bahwa ia wanita bukan kunsa atau banci, wanita itu tentu orangnya, halal bagi calon suami, wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah, tidak dipaksa, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Menurut jumhur ulama, syarat pernikahan itu terdiri dari syarat-syarat calon suami, bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atas kemauan sendiri, orangnya tertentu jelas orangnya, tidak sedang ihram. Syarat-syarat istri, tidak ada halangan syara, merdeka atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang berihram. Syarat-syarat wali, laki-laki balik, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram. Syarat-syarat saksi, laki-laki balik, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul. Kemudian, syarat-syarat sigat bentuk akad hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi sigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Kemudian, adapun syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, syarat perkawinan sendiri ditegaskan di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi, yang pertama, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Yang kedua, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Yang ketiga, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Yang keempat, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya. Yang kelima, dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang yang disebut dalam pasal ayat 2, 3, dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya. Yang keenam, ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Sedangkan di dalam pasal 7 dijelaskan yang pertama, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Yang kedua, dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1, pasal ini dapat meminta pensi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Yang ketiga, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. Kemudian syarat syah nikah menurut mazhab fikih. Yang pertama, beragama Islam, bukan mahram, wali akad nikah, sedang tidak ihram atau berhaji dan bukan paksaan. Baik, langsung saja. Baiklah, terima kasih. Itu saja. Dan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Eva Yusari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yusari dengan NIM 20111110059. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan pada materi kelompok kami yang telah disampaikan tadi oleh Serli Ayu Lestari, yang mana judul kami yaitu definisi perkawinan, syarat,
rukun dan tujuan perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. 3. Rukun perkawinan. Menurut kajian fikih, jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. Kemudian adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, yang mana akad nikahnya akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahinya. Kemudian adanya 2 orang saksi. Pelaksanaan akad nikahnya akan sah apabila 2 orang saksi yang menyaksikan akad tersebut melihat pernikahan tersebut. Kemudian syighad akad nikah yaitu ijab kabul, yang mana diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-laki. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau KHI, yang mana menjelaskan bahwasannya rukun perkawinan diatur dalam pasal 14 Komplikasi Hukum Islam KHI. Menurut pasal 14 KHI ini, untuk melaksanakan perkawinan ada beberapa bagian. Yang pertama, calon suami, kemudian calon istri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab serta qabul. Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk dapat melaksanakan atau melangsungkan pernikahan yang diatur dalam pasal 15 sampai 18 KHI. Yang mana calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, serta bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua atau wali. Kemudian perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Dan yang keempat, tidak terdapat halangan perkawinan. Kemudian ada syarat wali yang diatur dalam pasal 21 KHI yang berbunyi, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, dan balik. Kemudian wali nikah terdiri dari A. Wali nasab dan B. Wali hakim. Untuk syarat sebagai saksi pernikahan dijelaskan pada pasal 25 KHI yang berbunyi, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, balik, tidak terganggu. Kemudian syarat akad nikah pada pasal 27 diterangkan bahwa ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak bersengketa waktu. Kemudian menurut mazhab fikih, Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 5 macam. Yang pertama, wali dari pihak perempuan, kemudian mahar atau mas kawin, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, syighad akad nikah. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan rukun nikah itu ada 5 macam. Yang pertama, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, syighad akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanifah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki. Sedangkan menurut golongan yang lain, rukun nikah itu ada 4 macam, yaitu syighad, ijab qabul, calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, serta wali dari pihak calon pengantin perempuan. Kemudian yang keempat, yaitu ada tujuan perkawinan. Menurut kajian fikih, ada beberapa tujuan dari pernikahan, di antaranya yang pertama, untuk membentuk keluarga syakinah dan keturunan, untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, untuk menciptakan rasa kasih sayang, untuk melaksanakan ibadah, serta untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Kemudian di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tentram dan timbul rasa kasih sayang,
serta tujuan selanjutnya adalah untuk menenangkan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau KHI, tujuan perkawinan diatur dalam pasal 3 Komplikasi Hukum Islam KHI, yang mana perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kemudian menurut mazhab fikih, menurut para imam mazhab, tujuan dari pernikahan ini adalah menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga mereka. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini dalam penjelasan materi pada kelompok kami, yaitu kelompok 3, yang mana kami beranggotakan 2 orang, yaitu Sherly Ayu Lestari dan saya sendiri Eva Yusari. Demikian saya sebagai penjelas pada materi kedua. Saya memohon maaf apabila ada kata yang kurang dan kata yang kurang sopan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, syukran ilalikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.